Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah akuntansi. Ya, kurang lebih setengah jam ke depan kita akan mempelajari masih di materi analisa laporan keuangan. Kita hari ini akan mempelajari tentang cara menganalisa laporan keuangan dengan bentuk atau jenis perbandingan ya. Analisa laporan keuangan ini dilakukan dengan cara membandingkan laporan keuangan lebih dari satu periode. Di sini sudah Pak Yuli buatkan laporan keuangan ya. Kita menggunakan neraca terlebih dahulu. Menggunakan neraca kita buat laporan keuangan lebih dari 1 tahun ya, minimal 2. Nah, dari analisis ini akan sama-sama kita ketahui nanti perubahan-perubahan yang terjadi yang dapat berupa itu kenaikan atau penurunan dari setiap akunnya, akun atau komponennya gitu ya. Artinya dari perubahan ini akan terlihat masing-masing akun atau komponen itu mengalami kemajuan atau kegagalan di dalam mencapai target yang telah ditetapkan perusahaan atau manajemen sebelumnya. Secara umum nanti akan dari analisis ini kita akan menemukan atau terlihat beberapa tulisan atau catatan yang antara lain ya angka-angka itu dalam bentuk rupiah akan terlihat kenaikan penurunannya apa tetapnya gitu ya. Kemudian yang kedua ada angka-angka dalam presentasi. Yang ketiga nanti ada kenaikan ataupun penurunan jumlah rupiah. Kemudian yang keempat nanti kenaikan atau penurunan itu baik dalam rupiah maupun dalam presentasi. Ya, dari bentuk laporan yang sudah Pak Yuli siapkan ini, kita akan melihat nanti perubahan-perubahan baik itu perubahan menurun ataupun meningkat ataupun tetap ya. Baik, langsung saja kita menganalisa laporan keuangan neraca. Ya, ini dalam bentuk ribuan, berarti kalau 250.000 ini berarti 250 juta ya, karena dalam ribuan. Kita langsung saja kita menganalisa tentang aktiva lancar. Aktiva lancar itu kita susun yang paling liquid dulu, kas, giro, surat berharga, piutang, dan persediaan gitu ya. Nanti kita ketemu total aktiva lancar. Nah, di akun kas ini terjadi kenaikan sebesar 100.000 ya, karena di tahun 2023 itu jumlah kasnya 250.000, kemudian di tahun 2024 itu 350.000, jadi terjadi perubahan naik 100.000. Kemudian di presentasinya ada tertulis 40%. Jadi hasil rupiah ini, kenaikan ini dibanding dengan nilai tahun 2023 sebagai dasar perbandingan dari 2024. Jadi hasil naiknya ini, hasil kenaikan ini atau naik turunnya ini dibanding dengan nilai dasar di tahun 2003 terhadap tahun 2024 ya. Maka akan terlihat kenaikan sebesar 100.000 atau sekitar 40%, yaitu peningkatan dari tahun 2023 sebesar 250.000 menjadi 350.000 di tahun 2024. Demikian pula di akun atau komponen giro juga ya, pada rekening ini terjadi peningkatan sebesar 225.000 ya, atau sekitar 14,2% dari tahun 2023 sebesar 175.000 menjadi
ribu rupiah. Jadi pada tahun 2024 ini, hal ini karena mungkin adanya pembayaran lewat rekening giro. Kemudian di akun surat berharga juga terjadi penurunan surat berharga sebesar penurunan harga sebesar 90.000 atau sekitar 64,3% dari tahun 2023 sebesar 14.000 ya, 140.000 menjadi 50.000. Jadi hal ini mengalami penurunan ya di tahun 2024. Hal ini karena mungkin juga terjadi pencairan dana penjualan surat berharga yang dimiliki perusahaan itu. Kemudian yang di akun keempat juga terjadi penurunan ya pada piutang sebesar 350 menjadi 250, ini penurunan 100.000 ya di pada tahun 2024 ya. Jadi kita bisa ungkapkan bahwa terjadi penurunan pada piutang sebesar 100.000 atau sebesar 28%, 28,6% dari tahun 2023 sebesar 350.000 menjadi 250.000 pada tahun 2024. Hal ini mungkin karena juga ada pembayaran dari debitur karena piutangnya berkurang. Kemudian di akun persediaan itu terjadi peningkatan ya dari tahun 2023 sebesar 225 persediaan 125.000 ya menjadi 150.000. Ini terjadi peningkatan sebesar 25.000 ya. Ya sebesar 20%. Nah, ini mungkin juga karena adanya pembelian sejumlah bahan baku untuk diperdagangkan kembali. Kemudian dari total antar ya terjadi penurunan sebesar 3,85% pada tahun 2023 dari jumlah total aktiva tahun 2023 itu jumlahnya 1.040.000 menjadi 1 juta pada tahun 2024. Oke, lanjut kita analisa aktiva tetapnya ya. Itu terjadi peningkatan nilai tanah sebesar 1.200.000 atau sekitar 40%. Ini kalau kita baca ya, nilai tanah dari ya sebesar 120.000 karena di tahun 2023 itu jumlahnya 3 juta menjadi 4.200.000 ya. Jadi terjadi peningkatan sebesar 40% ya pada tahun 2024 ini. Hal ini mungkin disebabkan karena mungkin adanya pembelian tanah untuk keperluan usaha atau expand ya, memperlebar usaha. Kemudian di bangunan ini ternyata kosong, mungkin bangunan ini belum dimiliki ya, masih sewa gitu. Nah, di akun mesin terjadi peningkatan pada nilai mesin ya. Kita tahu di tahun 2023 itu 2.500.000, di tahun 2024 itu sebesar 3.500.000. Jadi terjadi peningkatan 1 juta atau sekitar 33,3%. Ya, hal ini mungkin disebabkan karena penambahan pembelian mesin baru ya, bisa terjadi. Kemudian di akun kendaraan itu juga terjadi penurunan ya. Hal ini terjadi karena apa? Penurunannya sekitar 500.000 ya di tahun atau sebesar 12,5% kalau kita analisa. Penurunannya itu sebesar 3 ya, ini salah ya. Kemungkinan ini harusnya begini ya analisanya nih ya. Terjadi pada kendaraan ini terjadi penurunan sebesar 500.000 atau sekitar 33 ya. 33
Jadi kalau di mesin ini 33%, 33% gitu. Jadi 33% dari tahun 2023 sebesar 1.500.000 ya, 1.500.000 menjadi 1 juta ya kan pada tahun 2024. Hal ini mungkin disebabkan karena adanya penjualan kendaraan lama karena umur ekonominya yang habis, begitu analisanya atau sudah berakhir. Kemudian di akun akumulasi penyusutan secara umum gitu kan disusutkan ya, aktiva tetap itu dia akan nyusut. Akumulasi penyusutan ini meningkat sebesar 50.000 atau sebesar 12,5%. Ya, terlihat di sini. Ya, hal ini mungkin disebabkan penambahan aktiva yang berupa mungkin mesin-mesin ya, karena ada penambahan di mesin ini ya yang signifikan dari 2.500 menjadi 3.500. Nah, secara total aktiva itu terjadi peningkatan sebesar 18,75% ya di tahun 2024-nya. Ya, dasarnya adalah jumlah total aktiva itu di tahun 2024 itu sebesar 8.000 menjadi 9.500 pada tahun 2024. Ini disebabkan mungkin karena adanya peningkatan jumlah aktiva yang secara keseluruhan. Kemudian di akun utang lancar. Nah, di akun utang lancar ini utang bank ini ya, ini utang bank ya. Kita bilang di akun atau komponen utang bank ini menurun ya sebesar 300.000 atau sekitar 54,5% dari tahun 2023 sebesar 550.000 menjadi 250.000. Nah, pada tahun 2024. Hal ini mungkin disebabkan adanya pelunasan terhadap utang bank yang sudah jatuh tempo. Ya, kemudian ada utang dagang atau utang usaha yang mungkin supplier yang sudah jatuh tempo, utang lancar itu juga meningkat ya dari 100.000 di tahun 2003 menjadi 200.000 ya di tahun 2024 sehingga ada kenaikan sebesar 100%. Ya, ini mungkin ini disebabkan adanya penambahan pembelian barang dengan kredit. Kemudian di akun utang wesel terjadi juga peningkatan sebesar 50.000 atau sekitar 100.000 dari tahun 2023 sebesar 50.000 menjadi 100.000 rupiah pada tahun 2024. Mungkin hal ini disebabkan adanya penambahan utang seperti bayar gaji ya, seperti juga bayar pajak ya, bayar utang pajak dan lain-lain. Kemudian di total usaha utang lancar, total utang lancarnya kita total terjadi penurunan ya sebesar 250.000 atau sekitar 31,3% dari tahun 2023 sebesar 800.000 menjadi 550.000 pada tahun 2024. Hal ini mungkin disebabkan adanya utang yang sudah jatuh tempo atau lunas lebih besar dibandingkan dengan utang baru. Ya, itu kita sudah menganalisa komponen atau akun-akun yang ada di aktiva tetap, aktiva lancar, nah dan di utang lancar ya. Kemudian kita masuk ke utang jangka panjang. Di dalam neraca ini ada juga utang panjang ya, ada utang jangka pendek, utang jangka panjang di atas 1 tahun. Itu utang bank. Utang bank yang 3 tahun itu menurun ya. Di sini sebesar 800.000 atau sebesar 29% dari tahun 2023 sebesar 2.750.000 menjadi 1.950.000 rupiah ya pada tahun 2024. Hal ini mungkin disebabkan pasti ya disebabkan karena adanya sebagian utang
sudah dilunasi ya. Oke, kemudian di komponen utang obligasi itu terjadi penurunan juga sebesar 550.000 atau sebesar 27,5% dari tahun 2023 sebesar 2 juta menjadi Rp1.450 pada tahun 2024. Ini mungkin disebabkan juga karena adanya pelepasan obligasi yang dijual atau telah terjual. Kemudian ada akun utang hipotek atau jaminan ya, utang yang menjaminkan barang itu terjadi peningkatan sebesar 1.550.000 atau sebesar 100% ya dari tahun 2023 yang tidak mempunyai utang hipotek 0 yang menjadi 1.550.000 pada tahun 2024. Hal ini mungkin disebabkan karena adanya penambahan utang hipotek dengan jaminan aktiva tetap perusahaan selama 5 tahun. Ya kita bisa analisa gitu ya, karena memang tadinya 0 kok 2020 tahun berikutnya ada gitu. Jadi untuk total utang jangka panjangnya itu menurun ya sebesar 200.000 atau sebesar 4% dari tahun 2023 sebesar 4.750.000 menjadi 4.950.000 ya pada tahun 2024. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan hutang jangka panjang lebih kecil ketimbang pelaksanaannya. Lanjut kita akan menganalisa tentang ekuitasnya. Ekuitas yang modal yang disetor oleh pemegang saham atau pemodal itu juga mengalami peningkatan sebesar 500.000 atau sekitar 25% dari tahun 2023 sebesar 2 juta menjadi 2.500.000 pada tahun 2024. Hal ini disebabkan adanya pertambahan modal dari penjualan saham. Dikarenakan ekuitas ya. Kemudian di cadangan laba ya, cadangan laba itu juga mengalami peningkatan sebesar 1.050.000 atau sekitar 23,3% ya dari tahun 2023 sebesar 450.000 menjadi 1.500.000 pada tahun 2024. Hal ini disebabkan karena jumlah cadangan dari tahun sebelumnya itu ditambah cadangan yang didapat saat ini. Oke, selanjutnya kita total aja total ekuitasnya ya. Total ekuitasnya itu meningkat ya. Kita lihat, bisa perhatikan di peningkatan itu sebesar 1.550.000 atau sekitar 63,3% pada tahun 2023 sebesar 2.450.000 pada tahun 2024 menjadi 4 juta ya. Hal ini disebabkan ya semua komponen ekuitas seperti modal disetor dan laba ditahan itu meningkat. Oke, jadi secara keseluruhan di total pasipa itu meningkat ya sebesar 1.500.000 atau sekitar 18,8% dari tahun 2023 yang jumlahnya 8 juta menjadi 9.500.000 pada tahun 2024. Hal ini disebabkan karena sebagian utang berkurang jumlahnya ketimbang bertambahnya ekuitas. Ya. Perhatikan mungkin disebabkan sebagian utangnya itu berkurang jumlahnya ketimbang bertambahnya ekuitas. Ya, baik, itu yang bisa Pak Yuli sampaikan materinya hari ini ya, di materi ketiga ya kalau nggak salah kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan selamat belajar, semoga Anda sukses selalu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.